Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik dengan saya, Dr. Umiatin MSI, dalam seri perkuliahan statistika dasar. Pada topik pertama kali ini, saya akan membahas mengenai pengantar statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mengenai cara mengumpulkan, mengorganisasikan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi yang membantu kita untuk mengambil keputusan yang efektif. Jenis statistika dikelompokkan menjadi dua, yaitu statistika teori dan statistika terapan. Kemudian statistika terapan dikelompokkan lagi menjadi statistika inferensial dan statistika deskriptif. Di dalam statistika deskriptif, kita mengorganisasikan, kita merangkum, dan kita mempresentasikan data. Di dalam statistika inferensial, kita mengambil kesimpulan terhadap populasi berdasarkan data yang kita amati pada sampel. Perhatikan contoh di sini. Di sini adalah hasil survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dan kehumasan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak tahun 2019. Apa yang harus kita cermati di sini? Yang pertama adalah survei ini dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu PT Sukovindo. Kemudian survei ini melibatkan responden sebanyak 13.326 responden yang tersebar di 34 kanwil DJP. Kemudian sebanyak 12.980 ini adalah responden wajib pajak dan 340 ini adalah responden non-wajib pajak. Kemudian kita lihat hasil surveinya. Yang pertama adalah mengenai indeks kepuasan pelayanan tahun 2019 ini sebesar 3,42, ini skalanya 4 atau sebesar 85,5%. Kalau dijabarkan lagi, apa saja yang menentukan kepuasan pelayanan ini? Yaitu kepuasan layanan terhadap yang pertama adalah akses informasi, kemudian sumber daya manusia, SOP, dan juga terhadap fasilitas layanan. Kemudian yang kedua adalah di sini indeks efektivitas penyuluhan sebesar 81,4. Ini apa saja di dalam efektivitas penyuluhan? Ini ada materi penyuluhan, kemudian berikutnya adalah penyuluh perpajakan, dan kemudian berikutnya adalah pemahaman terhadap informasi yang diberikan. Yang ketiga adalah indeks efektivitas kehumasan, yaitu sebesar 65,82%. Kemudian perhatikan grafik di sini, ini adalah grafik peningkatan indeks kepuasan pelayanan dari tahun 2015 sampai tahun 2016, 17, 18, 19. Jadi ini data selama 5 tahun menunjukkan adanya tren kenaikan kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan kehumasan. Nah, ini gambaran dari survei yang dilakukan oleh DJP. Kemudian dari survei di sini disimpulkan bahwa wajib pajak menyatakan puas dengan layanan yang diberikan oleh DJP. Ini contoh penggunaan statistika deskriptif dan inferensial. Statistika deskriptif dan inferensial, di dalam statistika deskriptif kita melakukan atau merangkum data, kemudian kita memberi gambaran dalam bentuk tabel maupun grafik, sehingga data akan lebih mudah kita pahami. Kemudian metode yang digunakan biasanya adalah definisi sentral, sebaran, dan juga condongan. Sedangkan di dalam statistika inferensial kita melakukan analisis atau prediksi. Kemudian kita menarik kesimpulan dari sampel dan membuat generalisasi pada populasi. Kemudian metode yang digunakan adalah kita melakukan uji hipotesis, tingkat kepercayaan, dan analisis regresi. Kemudian apa bedanya populasi dan sampel? Perhatikan gambar di sini. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh elemen atau individu yang memiliki karakteristik yang akan kita teliti. Kemudian karakteristik yang dimiliki oleh populasi ini namanya parameter. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan kita teliti. Karakteristik dari sampel ini namanya statistik. Karakteristik
karakteristik populasi namanya parameter, dan karakteristik dari sampel ini namanya adalah statistik. Kemudian sampel diharapkan dapat memiliki sifat populasi yang diwakilinya. Perhatikan contoh ilustrasi di sini. Di sini ada populasi dari 1.000 student tingkat 1.000 mahasiswa. Kemudian parameter populasinya adalah yang pertama usia. Usia rata-rata 21,3 tahun. Kemudian parameter yang kedua adalah IQ rata-rata 112,5. Parameter yang ketiga adalah jenis kelamin, yaitu 65% ini perempuan dan 35% laki-laki. Ini populasi dari 1.000 mahasiswa. Kemudian misalnya kita mengambil sampel pertama, yang terpilih 5 orang, di sini misalnya Eric, Jessica, Laura, Karen, Brian. Nah, dari 5 orang ini dapat kita sebut ini sampel statistiknya. Statistiknya adalah usianya 19,8, IQ-nya 104,6, kemudian jenis kelaminnya 60% perempuan dan 40% laki-laki. Kemudian sampel yang kedua, ini orang yang berbeda, Tom, Christine, Sarah, Andrew, and John. Sampel statistik untuk yang kedua, rata-rata usianya 20,4, kemudian IQ rata-ratanya adalah 114 dan jenis kelaminnya 40%. Untuk sampel kedua ini adalah perempuan dan 60% adalah laki-laki. Perhatikan di sini yang pertama mengenai usia. Bandingkan antara sampel 1 dan sampel 2. Mana yang lebih mewakili populasi? Yang lebih mewakili tentu adalah sampel kedua, karena ini 20,4 dan populasi 21,3. Berikutnya bandingkan IQ-nya. Mana yang lebih mewakili? Apakah sampel 1 atau sampel 2? Nah, ini adalah sampel 2-nya masih mewakili, ya, yang lebih dekat prediksinya. Kemudian dari jenis kelamin kita lihat antara sampel 1 dan sampel 2, tentu sampel 1 ini lebih mewakili terhadap populasinya. Nah, ini tadi disebutkan bahwa sampel diharapkan mewakili sifat dari populasi. Nanti kesalahan dalam pengambilan sampel itu namanya adalah sampling error. Kemudian mengenai sensus dan survei. Sensus adalah kita mengumpulkan informasi dari seluruh anggota populasi. Contohnya sensus penduduk, berarti seluruh penduduk di Indonesia itu kita ambil datanya, kita catat datanya. Nah, kemudian survei itu adalah kita mengambil data dari sebagian anggota populasi atau kita mengambil data dari sampel. Tapi sampel yang kita ambil harus yang mewakili populasi. Berikutnya adalah konstanta dan variabel. Konstan ini nilainya ya selalu tetap. Variabel nilainya berubah. Perhatikan ada dua jenis variabel, yaitu variabel kuantitatif dan kualitatif. Variabel kualitatif atau kategori contohnya apa? Contohnya opini atau pendapat. Kemudian jenis kelamin, itu variabel kualitatif. Variabel kuantitatif contohnya adalah misalnya di sini jumlah rumah, kemudian jumlah kecelakaan, jumlah mobil. Nah, ini termasuk variabel diskrit. Yang kedua adalah variabel kontinu. Contohnya apa? Usia, kemudian berat badan, waktu, panjang, dan sebagainya. Itu adalah variabel kontinu. Apa bedanya variabel diskrit dan variabel kontinu? Kita lihat, variabel diskrit ini variabel yang kita dapat dari kita menghitung. Sedangkan variabel kontinu adalah variabel yang kita dapatkan datanya dari mengukur. Nah, itu. Contoh selanjutnya, perhatikan tabel di bawah ini. Ada berapa variabel di sini? Yang pertama ini adalah variabelnya adalah jenis kelamin. Kemudian tabel kedua ini before dan after terapi. Ini bisa kita contohkan, misalnya ini adalah efektivitas terapi, jadi skor sebelum dan sesudahnya. Jadi di sini ada dua variabel. Variabel pertama jenis kelamin, variabel kedua adalah efektivitas terapi. Jenis variabel juga dikelompokkan menjadi variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel
terikat. Perhatikan di sini, misalnya ini ada beberapa anak yang kita amati waktu bangun tidurnya dan juga kita amati hasil belajarnya. Apakah ada korelasi antara waktu bangun tidur dengan hasil belajarnya? Nah, ada berapa variabel di sini? Di sini ada 2 variabel, yaitu waktu bangun tidur dan juga hasil belajar. Mana yang independent variabel? Yang independent variabel atau variabel bebasnya? Variabel bebasnya adalah wake up time-nya atau waktu bangunnya. Dan dependent variabel atau variabel terikatnya adalah performance akademik atau hasil belajarnya. Kalau kita plot dalam grafik, maka sumbu X ini adalah untuk variabel independennya dan sumbu Y ini adalah variabel dependennya. Berikutnya data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh melalui proses pengamatan atau eksperimen. Data berasal dari sampel melalui proses sampling maupun dari populasi melalui sensus. Nah, data itu harus memiliki sifat yaitu akurat, relevan, dan juga up to date. Kalau kita klasifikasikan data berdasarkan sumbernya, ada data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri, dan juga data sekunder yaitu data yang kita peroleh dari pihak lain. Kemudian berdasarkan jenisnya ada data kuantitatif atau data numerik. Di sini kita dapat nyatakan dalam angka. Kemudian atau data kualitatif atau kategori yang dikatakan dalam kategori. Contohnya data numerik tadi adalah usia, kemudian berat badan, itu kita nyatakan dalam angka. Sedangkan data kualitatif contohnya tadi adalah opini, misalnya setuju dan tidak setuju, atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam kategori. Kemudian berdasarkan metode pengumpulannya ada data cross-section dan juga ada data time series. Data cross-section adalah data yang diambil pada waktu tertentu. Contoh di sini, misalnya ini adalah tabel donasi yang diberikan oleh retailer pada tahun 2007. Nah, ini namanya data cross-section. Jadi kita mengambil pada saat tertentu. Kemudian yang kedua adalah data time series. Ini kita membandingkan dari data tahun ke tahun atau waktu ke waktu. Contohnya di sini adalah jumlah movie screen pada tahun 2003 sampai 2008. Data time series. Jadi kita membandingkan waktu ke waktu. Nah, kemudian di akhir saya sampaikan sebagai ringkasan, misalnya di sini kita ingin membandingkan hasil belajar siswa. Populasinya adalah siswa kelas 1 di sini, populasinya siswa kelas 1. Kita ingin membandingkan hasil belajar dua kelompok siswa yang diberikan metode pengajaran yang berbeda. Misalnya metode A untuk sampel A, kemudian metode pengajaran B untuk sampel B. Dari sampel A ini didapatkan nilai belajarnya atau hasil belajarnya rata-rata adalah 70. Kemudian dari sampel B yang diajar metode B ini hasil belajar rata-ratanya adalah 71. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Di sini kita simpulkan bahwa kelas A ini hasil belajarnya lebih tinggi dari kelas B, sementara kesimpulan kita seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari statistika deskriptif. Kita menyimpulkan kelas A dengan metode A hasil belajarnya lebih tinggi dari kelas B dengan metode B. Berikutnya, langkah ketiga adalah langkah dalam statistika inferensial, yaitu kita menginterpretasikan data tadi. Terdapat perbedaan 5 skor antara kelas A 76 dan kelas B adalah 71. Apakah 5 skor itu benar-benar menggambarkan kondisi yang sesungguhnya pada seluruh siswa kelas 1 kalau diberikan metode A dan metode B? Ada dua hal yang mungkin. Sebenarnya tidak ada beda antara metode A dan metode B terhadap hasil belajar. Kenapa bisa muncul perbedaan? Perbedaan 5 skor tadi mungkin saja hanya disebabkan oleh sampling error atau error dalam pengambilan sampel. Atau yang kedua, bisa saja memang terjadi perbedaan ketika siswa itu diajar dengan metode A dan metode B. Nah, yang kita harapkan tentu yang kedua ini, bukan perbedaan bukan disebabkan oleh sampling error, tapi perbedaan karena memang
sesungguhnya memang ada beda di populasi. Seluruh materi pada topik ini adalah saya ambil dari chapter pertama, Frank Esman, yaitu Introductory Statistik. Bisa dipelajari lebih lanjut di chapter 1 ini. Demikian perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.